Tema firman Tuhan yaitu yang berubah dan yang tidak berubah. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat ada hal-hal yang berubah, tetapi ada hal-hal yang tidak berubah. Kita akan lihat dulu mengenai hal yang berubah ini, saudara. Apa yang kita lihat yang berubah di dalam dunia ini? Semua berubah, saudara. Semua di dalam dunia ini berubah. Bahkan berubah begitu cepat sekali. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan gunung-gunung goncang di dalam laut. Bumi berubah. Ya, ini fenomena-fenomena alam. Tapi di sini juga sebenarnya adalah gambaran daripada situasi bumi secara umum. Pemerintah-pemerintah, keadaan politik, keadaan ekonomi, sosial, dan segala sesuatu dalam dunia ini berubah. Semua berubah. Dan teristimewa manusia. Saya fokuskan kepada manusianya. Manusia berubah dan harus berubah. Jadi perubahan itu belum tentu negatif. Perubahan itu bisa negatif, bisa positif. Jadi kita manusia ini juga kita perlu berubah. Kita juga harus berubah, tapi berubah yang bagaimana? Ada perubahan yang negatif, ada perubahan yang positif. Inilah yang perlu kita teliti lebih jauh. Supaya kita ini berubah, tapi berubah kepada hal yang positif. Jangan kepada hal yang negatif. Firman Tuhan mencatat ada orang-orang yang berubah kepada hal-hal yang negatif. Ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang berubah menjadi negatif, saudara. Saya akan berikan 3 contoh. Mari kita baca pertama-tama di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara harus membaca seluruh ayat supaya saudara mengerti. Sebab kalau saudara baca ini, loh orang masuk bait Tuhan membakar ukupan kok salah. Jadi saudara-saudara ini berbicara tentang seorang raja yang bernama Raja Uzia. Raja Uzia ini naik tahta pada usia 16 tahun. Usia yang terlalu muda untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mencatat justru pada waktu dia masih muda, dia beribadah, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan memberkati dia. Kerajaannya makin lama makin kuat, kekuasaannya makin lama makin besar. Apa saja yang diperbuat berhasil. Tetapi kita sudah membaca tadi, pada akhir-akhir dari masa pemerintahannya. Ketika usia menjadi kuat, maka dikatakan dia menjadi sombong. Dia menjadi tinggi hati, saudara-saudara. Lalu dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Meskipun dia seorang raja, tapi dia tidak berhak untuk membakar ukupan. Karena itu adalah tugas daripada imam. Dia bukan imam, saudara-saudara. Dia masuk ke bait Allah, dia melakukan hal ini. Kemudian dia ditegur, tapi dia tidak terima, saudara-saudara. Dia marah, dan pada saat itu dia terkena kusta dan dia harus diasingkan sampai kepada hari kematiannya, saudara-saudara. Ini adalah satu perubahan yang harus menjadi cermin dalam kehidupan setiap orang percaya. Pada waktu kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memberkati, itu pasti, saudara-saudara. Kita akan makin lama makin diberkati, makin lama makin makmur, makin kaya. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi hati-hati, saudara. Ada satu hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi sombong, lalu kita berubah setia. Ini adalah satu
cerita yang banyak kita dengar. Bagaimana seseorang pada waktu dia masih merangkak, dia masih merintis, dia begitu setia melayani Tuhan. Tetapi ketika sudah diberkati, kesetiaannya berubah, saudara-saudara. Ketika ditegur, ketika diperingati, dia justru melawan. Inilah saudara-saudara, Raja Uzia. Perubahan yang negatif. So itu kita harus waspada. Justru waktu kita menjadi kuat, kita harus waspada. Justru kita harus berubah, tapi berubah lebih setia lagi kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, 2 Tawarikh 28 ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Kalau tadi kita lihat Raja Uzia, ketika dia diberkati, dia menjadi kuat, menjadi kaya, menjadi makmur. Dia berubah setia. Sekarang ini kebalikannya, saudara. Makanya kalau saudara membaca Amsal, ada pernyataan yang cukup bijak. Dikatakan apa? Ada satu doa di situ. Ya Tuhan, jangan beri aku kekayaan, tapi jangan juga beri aku kemiskinan. Supaya kalau aku kaya, aku tidak berkata, siapa Tuhan itu? Sebaliknya, jangan sampai aku miskin lalu mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Dalam keadaan terdesak dikatakan Raja Ahaz berubah setia. Ini adalah kebalikan dari yang tadi. Dalam keadaan kita mengalami kesulitan, kita juga bisa berubah. Kalau kita tidak teguh iman kita. Banyak anak Tuhan, saudara, pada waktu dia sudah kepepet, sakit tidak sembuh-sembuh. Lalu mulai ada tawaran dari sini sana. Tidak usah repot-repot, ini loh ada dukun yang pinter. Banyak orang sembuh di sana. Lalu dia mulai goyah. Saudara-saudara, kita harus tetap dalam segala keadaan. Baik senang, baik susah. Kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Jangan sampai berubah. Raja Ahaz dalam keadaan yang terdesak. Lalu dia berubah. Saudara-saudara, diceritakan di situ lalu dia tidak lari kepada Tuhan. Lalu dia lihat, loh ini bangsa Aram ini. Kok menang terus dalam pertempuran. Lalu dia ambil Allahnya Aram, lalu dia sembah. Waduh, celaka, saudara-saudara. Berubah, saudara-saudara. Imannya berubah. So itu kita harus tetap. Bukan alasan. Walaupun tadi Amsal ditulis begitu, lalu kita, oh nek gitu, ini satu alasan. Bukan, saudara. Tidak ada alasan untuk kita berubah. Dalam keadaan kita kepepet sekalipun. Dalam firman Tuhan banyak anak-anak Tuhan dalam keadaan kepepet dia tetap mempertahankan imannya. Sadrak, Mesak, Abednego dia berkata, kalau Tuhan yang aku sembah mau menolong aku, biarlah dia menolong aku. Kalau tidak sekalipun, aku sekali-kali tidak akan menyembah dewa Tuanku. Begitu teguh dia imannya. So itu mari dalam keadaan apapun jangan sampai kita berubah. Satu contoh lagi saya ambil dari Perjanjian Baru. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ada satu tokoh di sana yang bernama Demas. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas, seorang yang pernah berjuang bersama-sama dengan Paulus. Pada waktu Paulus menulis surat Kolose, Demas masih ada di situ. Dari Demas, dia ikut saudara-saudara memberi salam. Di dalam surat Filemon, Paulus berkata, teman sekerjaku Demas. Dia membahu-membahu, memikul pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Tetapi sayang saudara-saudara, pada waktu Paulus menulis suratnya yang terakhir, 2 Timotius, dia berkata, Demas sudah meninggalkan aku karena dia mencintai dunia ini. Sungguh sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Dia lebih cinta kepada dunia daripada dia cinta kepada Tuhan, cinta kepada pekerjaan Tuhan. So itu hati ini harus kita pelihara, terutama saudara-saudara yang sudah ada di dalam pelayanan. Ingat, pelayanan itu adalah privilege. Saya pernah berkata, pelayanan itu adalah hak istimewa, privilege. Tidak semua orang dipercaya untuk melayani Tuhan. Saya itu kita harus benar-benar menghargakan pelayanan itu. Jangan sampai seperti Demas. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya lagi.
manusia bisa berubah, tetapi manusia juga perlu berubah. Kalau kita tidak berubah, aneh. Fisik kita pun berubah, bukan? Manusia bisa berubah, tapi manusia perlu berubah. Firman Tuhan berkata, kita harus berubah, tapi berubah kepada hal-hal yang positif. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Makin tua, saudara-saudara makin matang, makin tua makin sadar, makin tua kita makin bertobat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Saya akan berikan 2 tokoh, satu contoh yang baik. Yang pertama kita lihat yaitu pribadi seorang yang bernama Markus. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai ayat yang ke-39, saya baca dengan cepat saja. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Sampai di sini dulu. Kalau sudah lihat ayat ini, Markus ini pernah bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas pergi penginjilan. Itu adalah missionary, perjalanan misi Paulus yang pertama. Markus atau Yohanes yang disebut Markus, orang muda yang sedang dididik, tetapi rupanya ya entah bagaimana akhirnya dia tidak mau ikut terus, dia meninggalkan mereka, pulang. Dan pada waktu mereka mau pergi lagi, perjalanan misi yang kedua, Barnabas ini mau coba rangkul lagi Yohanes atau Markus ini. Tapi Paulus tidak mau, mereka berbeda pendapat. Dan akhirnya mereka berselisih saudara-saudara, sampai mereka akhirnya jalan sendiri-sendiri. Barnabas bersama dengan Markus, Paulus bersama dengan Silas. Coba sekarang kita lihat satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Ini adalah perkataan Paulus, perhatikan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Haleluya. Sudah lihat, Paulus yang pernah menolak Markus, pada waktu dia menulis suratnya yang terakhir, dia katakan, tolong suruh Markus kemari karena pelayanannya penting bagiku. Apa yang terjadi dalam pribadi Markus? Saya yakin Allah sudah mengubahkan Markus, saudara-saudara. Allah sudah membentuk Markus sedemikian rupa, sehingga bahkan Paulus sendiri dia berkata, Markus penting bagiku. Dan kita tahu akhirnya Markus inilah yang menulis Injil Markus. Markus yang pernah meninggalkan pelayanan, yang pernah lari karena tidak kuat mungkin, karena takut mungkin. Tapi justru pada akhirnya dialah yang berguna bagi Paulus dan dialah penulis Injil Markus. Luar biasa bukan? Kalau Tuhan mengubahkan seseorang, saudara. Ini berubah, tapi berubah kepada hal yang positif. Dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan, saudara-saudara. Inilah yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tidak apa-apa kita gagal, kita keliru, sudah wajar. Tapi ayo kita berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berubah, saudara-saudara. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Lalu kita mau berubah. Satu contoh lagi. Filemon, pasal 1 ayat 11. Onesimus, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Onesimus, di sini ada tokoh yang bernama Onesimus yang menjadi pokok atau menjadi topik utama dari surat Filemon ini. Onesimus diubahkan oleh Tuhan. Onesimus ini saudara-saudara, dia tadinya adalah hamba daripada Filemon. Tapi rupanya dia pernah tidak tahu mencuri, tidak tahu bagaimana saudara-saudara. Akhirnya dia lari, kemudian menurut ceritanya dia ditangkap, lalu masuk penjara, lalu di penjara ketemu dengan Paulus. Lalu ketemu dengan Paulus, diinjili oleh Paulus. Lalu dia di situ dia bertobat, dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon supaya Onesimus ini diterima kembali. Jadi kita lihat saudara-saudara, Tuhan mengubahkan itu luar biasa. Onesimus dikatakan dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu
maupun bagiku. Tuhan sanggup mengubahkan, saudara-saudara. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sebab itu saudara-saudara, kita di sini juga menarik satu pelajaran. Sebab kita seringkali salah. Kita memberi stigma kepada seseorang. Oh, orang ini begini. Dan kadang-kadang saudara-saudara, stigma kita ini bisa salah, saudara-saudara. Apalagi kalau dia anak Tuhan, kita harus beri space untuk dia berubah. Tidak selamanya dia akan begitu. Saya yakin kalau firman Tuhan itu bekerja, roh Tuhan itu menjamah, tidak mustahil dia diubahkan oleh firman Tuhan menjadi baik. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus mempunyai satu juga space, satu peluang untuk seseorang itu berubah. Kita pun perlu berubah. Dalam firman Tuhan masih ada yang lainnya, ya. Musa satu contoh. Dikatakan dia tadinya orang yang keras, tapi diubah menjadi orang yang paling lemah lembut di dunia. Paulus, dia sendiri mengakui dulu aku ini ganas. Itu dulu Saulus. Tapi setelah dia menjadi Paulus, wah, dialah pembela Injil yang luar biasa. Paulus sendiri berkata, aku dulu ganas, tapi aku diubahkan oleh kasih Kristus. Saya akan tutup bagian ini dengan 2 ayat. Roma 12 ayat 2. Dikatakan di situ kita harus berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sedang diubahkan, amin, haleluya. Kita sedang diubahkan oleh roh Tuhan. Kita sedang diubahkan oleh firman Tuhan. Kita diubahkan menjadi apa? 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Anda dan saya sedang diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Sedang diubahkan makin hari makin mulia. Nah, itulah hal yang harus juga berubah dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ada yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah itu? Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus tidak pernah berubah dan tidak perlu berubah. Karena dia sempurna adanya. Sebab itu pemazmur berkata, dialah penolongku, dia penolong di dalam kesesakan, saudara-saudara. Sebab dia tidak pernah berubah. Allah tidak bisa berubah dan tidak akan berubah dan tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah dari Allah? Kasihnya tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah, saudara-saudara. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap setia kepada kita sampai selama-lamanya. Firman-Nya tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak berubah. Tuhan berkata lebih gampang langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau satu koma dari firman Tuhan ini hilang. Oh, puji Tuhan, kita mempunyai Yesus yang tetap selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, saudara-saudara. Kuasanya tidak berubah. Kalau dahulu dia sanggup menolong, menyembuhkan orang, sekarang dia tetap berkuasa menolong kita, saudara. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mujizat tetap akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia bekerja, dia akan menyatakan pertolongannya yang heran. Kita buka hati kita, kita izinkan Tuhan berkarya.